Pada tahun 2018, sebuah tim dokumenter memutuskan untuk menyelidiki kehidupan para praktisi spiritual di seluruh Thailand. Penyelidikan ini membawa mereka ke sebuah desa di timur laut Thailand, di mana mereka bertemu dengan Nim, seorang praktisi yang dihormati oleh warga setempat. Menurut Nim, desa tersebut sangat mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan leluhur mereka kepada dewa. Nim mengaku memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan bantuan Dewa Bayan yang memberinya inspirasi. Kekuatan ini diwariskan kepada keturunan tertentu, dan Nim adalah penerus garis leluhurnya sebagai mediator Dewa Bayan. Kisah keluarga Nim penuh dengan misteri. Neneknya adalah mediator pertama yang menurunkan kekuatan ini kepada bibi Nim. Namun, karena bibinya tidak memiliki anak perempuan, kemampuan tersebut berpindah kepada kakaknya, Noi. Sayangnya, Noi menolak peran tersebut, sehingga Nim akhirnya dipilih sebagai mediator Dewa Bayan. Suatu hari, Nim menunjukkan kemampuannya dengan memberikan dukungan kepada seorang warga yang mengalami masalah kesehatan setelah terpapar sesuatu yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, Nim dan warga desa melakukan ritual persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Dewa Bayan. Nim tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi seorang praktisi spiritual, terutama setelah menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Namun, kesembuhannya yang tiba-tiba dianggap sebagai anugerah dari Dewa Bayan. Tak lama setelah itu, Nim pergi ke sebuah upacara untuk mengenang kakak iparnya, Willow, yang telah berpulang setelah berjuang melawan penyakit. Dalam perjalanan, ia teringat akan putra sulung Noi, Mick, yang juga telah berpulang akibat kecelakaan. Sementara itu, Nim melihat sesuatu yang aneh di tengah jalan, menambah aura misterius di sekitarnya. Di tempat peringatan, Min, putri Noi, tiba-tiba memberikan secari kertas kepada Nim dan memintanya mengambil beberapa barang dari rumah mereka. Nim merasakan sesuatu yang tidak beres dari sentuhan Ming. Keanehan semakin jelas ketika Nim melihat Ming marah tanpa alasan kepada anggota keluarga. Malam harinya, Nim melihat Ming berdiri di dalam kelambu, menatap seorang nenek buta yang seolah membalas tatapannya. Keesokan harinya, saat upacara berlangsung, Nim menyaksikan para petugas membawa tubuh nenek buta yang telah berpulang. Nim melihat Ming memandang tubuh tersebut dengan tatapan misterius sebelum pergi begitu saja. Karena merasa ada yang tidak beres, Nim memutuskan untuk mengikuti Ming. Ming hanya berdiri terdiam menghadap ke pintu dengan tingkah yang aneh. Ketika sampai di rumah Nol, Nim menemukan benda yang dikenal sebagai Wampataba di kamar Ming. Namun, saat Nim hendak menyelidiki lebih jauh, Ming tiba-tiba datang dan mengusirnya. Nim mengatakan kepada Noi bahwa Ming menunjukkan tingkah aneh karena Wampataba digunakan untuk mengusir entitas jahat. Namun, Noi justru meminta Nim untuk segera pulang. Beberapa hari kemudian, Ming berperilaku normal kembali. Dia bahkan menyatakan bahwa ia tidak percaya pada praktik spiritual leluhur. Sementara itu, Noi bercerita bahwa ketika usianya 20 tahun, ia mulai mengalami tanda-tanda kemampuan yang dianggap sebagai warisan budaya, namun menolaknya dengan berpindah agama. Gejala tersebut kemudian berpindah kepada adiknya, Nim. Malam hari di sebuah tempat yang berbeda, Lisa, rekan Ming, mulai memperhatikan tingkah aneh Ming dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu, Ming tetap bersenang-senang bersamanya. Ketika Lisa terlelap karena kelelahan, Ming memutuskan untuk pergi tanpa memberi penjelasan. Alih-alih pulang, ia justru menuju kantornya dan tertidur di bangku hingga pagi tiba. Pagi harinya, seorang rekan kerja membangunkan Ming, mengingatkannya bahwa pelanggan telah datang. Namun, saat berdiri, Ming merasa aneh melihat tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia segera menyadari
darah mengalir di kakinya, dan bergegas menuju toilet. Setibanya di rumah, ia enggan menjelaskan kepada Noi apa yang terjadi padanya. Hari berikutnya, saat pulang dari tempat kerja, seorang penumpang angkot melihat Ming kesakitan dan mencoba menanyakan keadaannya. Tanpa alasan yang jelas, Ming menyerang penumpang tersebut, yang membuat penumpang lain memaksanya turun dari angkot. Setelah insiden itu, Ming tidak langsung pulang, melainkan memilih untuk minum. Dalam keadaan mabuk, ia berulang kali mengucapkan kalimat tentang kematian. Kameramen yang merekam situasi itu kemudian menunjukkan rekaman kepada Nim. Keesokan harinya, Nim datang ke rumah Noi dengan alasan mengambil gelang yang terjatuh. Saat Noi mencari gelang di kamar, Nim dan Manit memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Ming. Nim bertanya, apakah Ming pernah mendengar suara-suara aneh? Sayangnya, pertanyaan itu terputus ketika sang ibu kembali dan melarang mereka berbicara, mengira Nim ingin mempengaruhi Ming untuk menjadi dukun penggantinya. Di dalam kamar, Ming mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin menjadi dukun seperti Ning dan meminta pertolongan. Dalam waktu berbeda, Ming bercerita tentang sakit kepala, sakit perut, dan nyeri punggung yang dialaminya. Ia bahkan hampir tidak bisa buang air kecil. Ming juga menambahkan bahwa setiap malam ia bermimpi tentang seorang pria besar yang tubuhnya dipenuhi mantra, mengenakan pakaian merah, dan memegang senjata. Ia juga teringat sosok lain yang kepalanya terpenggal, namun masih berusaha berbicara. Keesokan harinya, saat bekerja, Ming kembali merasakan sakit dan bergegas ke toilet. Mendengar teriakannya, kameramen berlari mengejar, hanya untuk menemukan Ming terduduk kesakitan. Saat kameramen mencoba menolong, Ming menolak bantuannya. Tak lama setelah itu, atasan Ming memanggilnya, melarang kameramen ikut. Dari balik kaca, atasan menunjukkan sesuatu kepada Ming yang sontak membuatnya marah, sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Ming pun bersiap untuk mengikuti acara gereja, di mana keanehan kembali terjadi. Ia menggosok gusinya hingga berdarah, hingga seorang pria yang mendandani mengingatkannya. Saat acara berlangsung, Ming mengabaikan panggilan keluarganya, seolah tidak melihat mereka. Anehnya, ia juga melempari para penonton dan Nin menyaksikan kejadian ini. Hari pun berlalu, Ming berangkat ke kantor, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal ia sebenarnya sudah diberhentikan. Atasan yang melihat kehadirannya, segera memanggil keamanan untuk mengusirnya. Atasan mengungkapkan kepada kameramen bahwa beberapa barang di kantor telah hilang, sehingga mereka memeriksa CCTV dan menemukan rekaman perilaku mencurigakan Ming dengan beberapa pria yang mirip dengan sosok di mimpinya. Malam harinya, Noi yang baru pulang mendengar suara air mengalir di kamar mandi, namun tidak ada jawaban dari Ming. Ketika pintu dibuka, ia terperanjat melihat Ming yang sudah tidak sadarkan diri. Dalam kepanikan, ia segera menelepon rumah sakit. Beruntung Manit dan kameramen berada di sana untuk membantu. Di sebuah rumah sakit, Noi meminta Nin untuk membantu Ming yang mengalami masalah kesehatan. Noi mengingat kembali pengalamannya saat menjalani ritual penyembuhan dan berhasil sembuh dari gangguan spiritual. Namun, Nim merasa ragu untuk melakukan ritual tersebut karena percaya bahwa masalah yang dihadapi Ming bukan disebabkan oleh kekuatan negatif. Tanpa menjelaskan lebih jauh, Nim mengajak Manit untuk mencari cara lain. Nim membawa Manit kembali ke rumah dan meminta agar kamar almarhum Mick dibuka. Di dalam kamar, setelah menatap foto kebersamaan Mick dan Ming, Nim menyadari bahwa hubungan yang rumit antara kakak beradik itu mungkin ada hubungannya dengan keadaan Ming. Ia meminta Manit untuk memberitahu lokasi di mana Mickey sering menghabiskan waktu, dengan harapan bisa menemukan jawaban. Beberapa hari kemudian, Nim mengunjungi lokasi tersebut dan menemukan beberapa barang
yang mungkin memiliki makna bagi Mick dan Ming. Sementara itu, Noi sudah membawa Ming pulang dan mencoba berbagai cara untuk membantu anaknya, meski ia merasa bingung. Kembali ke bawah pohon, Nim berdoa dengan tulus, berharap untuk menemukan jalan terbaik bagi Ming. Di sisi lain, Noi membawa Ming ke seorang penyembuh tradisional, berharap bisa menemukan solusi. Meskipun Ming terlihat sedikit murung, ia juga menunjukkan tanda-tanda positif. Singkatnya, Manit yang khawatir tentang keputusan Noi sempat menghubungi Nim untuk meminta bantuan. Ketika ritual sedang berlangsung, Nim tiba untuk memberikan dukungan, mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak melupakan kekuatan positif yang ada di sekitar mereka. Namun, saat Nim tiba, Ming tiba-tiba merasa tertekan dan berlari keluar. Pencarian pun dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Di rumah sakit, Noi merasa sedih mendengar bahwa Ming hilang. Waktu berlalu, Nim mengajak Noi untuk mengunjungi tempat pemujaan sebagai bentuk dukungan dan harapan untuk membawa kembali Ming. Mereka mengumpulkan benda-benda yang berarti bagi keluarga untuk melakukan ritual penyembuhan yang penuh kasih. Selama pencarian, seorang sopir taksi melaporkan bahwa ia sempat melihat Ming. Dari rekaman yang diambil pada pukul 3 pagi, sopir tersebut mencoba mengajukan pertanyaan, tetapi Ming hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Go! 1 bulan berlalu, dan usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Manit merasa frustrasi dan merasa bahwa semua usahanya tidak membuahkan hasil. Suatu hari, saat Nim melakukan ritual, ia menemukan petunjuk yang mengarah ke lokasi baru. Setelah merenungkan, ia bergegas menuju tempat di mana sopir taksi melihat Ming. Di sana, Nim menembus pepohonan dan menemukan sebuah gedung tua. Meskipun terasa misterius, ia tetap melangkah dengan hati-hati. Setelah menjelajahi bangunan itu, akhirnya Nim menemukan Ming yang tampak lelah namun aman. Dengan segera, ia membawanya ke rumah sakit. Setibanya di tempat pemujaan, Nim merasakan ketidakberesan saat melihat kepala patung Dewa Bayan yang terlepas. Di rumah, Ming yang baru kembali tampak berhalusinasi dan mendekati Nim. Nim berusaha berkomunikasi dengan Ming yang tampak tertekan. Dengan nada menggoda, Ming menyebut dirinya Dewa Bayan, tetapi Nim merasa bingung dan tidak percaya. Tiba-tiba, Ming berteriak, meminta Nim untuk segera melakukan ritual penyembuhan. Dalam suasana yang tegang, beberapa cairan aneh tampak mengalir dari Ming, menandakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Merasa bahwa situasi semakin tidak terkendali, Nim memutuskan untuk menjaga Ming di ruangan yang tenang. Nim kemudian mengajak mereka kembali ke penyembuh tradisional yang pernah menangani Ming sebelumnya. Di sana, saat ritual berlangsung, Ming terlihat gelisah, sementara penyembuh tradisional menjelaskan bahwa Ming mengalami gangguan dari roh yang tidak diketahui. Dia juga menyebutkan adanya kutukan dari leluhur yang bisa membuat Ming merasa tertekan. Setelah kembali ke rumah, Noi mengingat masa lalu ketika Dewa Bayan dianggap akan bersemayam di dalam dirinya. Dengan ragu, ia bertanya-tanya tentang kehadiran Dewa Bayan. Mendengar itu, Nim berusaha menenangkan Noi, meyakinkan bahwa Ming akan pulih setelah ritual penyembuhan. Mereka harus percaya bahwa kekuatan baik akan membantu Ming. Keesokan harinya, persiapan ritual dilakukan dengan lebih matang, karena kekuatan yang merasuki Ming sangat kuat. 2 penyembuh tradisional harus bersatu untuk melakukan ritual tersebut. Di rumah, 2 kameramen memasang kamera di berbagai sudut untuk merekam perilaku Ming, berharap bisa menemukan pola yang bisa membantu.
Malam harinya, Ming terlihat berkeliling di rumah, dan anjing peliharaan mereka mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Mendengar gonggongan anjing, Noi terbangun. Anehnya, saat Noi bangun, Ming terlihat tenang dan tidak melakukan hal aneh. Ketika Noi kembali tidur, Ming mulai berperilaku aneh lagi, seolah menyadari ada kamera yang merekam gerakannya. Malam berikutnya, Ming tidak mengacaukan rumah, karena Noi tidur di ruang tengah. Setelah menonton rekaman, Noi merasa cemas, namun yakin bahwa Nim bisa membantu menyembuhkan Ming. Di malam selanjutnya, Ming masuk ke kamar Manit, dan membuat Santi merasa tidak nyaman. Manit kemudian menambah kunci pintu, berusaha menambah keamanan. Namun, di malam hari, Manit yang baru pulang, menemukan sesuatu yang mencurigakan di dapur, sementara Ming sudah tidak terlihat di kamarnya. Melihat itu, Manit segera membangunkan kameramen untuk memutar rekaman sebelumnya. Ternyata, Ming terlihat membawa anjing mereka ke dapur. Sesaat setelah itu, Ming kembali ke kamar Manit dan membawa Bi. Manit bergegas ke kamar, tetapi tidak menemukan Ming, membuat mereka panik mencarinya. Akhirnya, Manit menemukan Bi dalam keadaan selamat di sebuah tempat. Tidak jauh dari situ, Manit mendengar suara aneh. Setelah memeriksa, mereka menemukan Ming muncul tiba-tiba dengan ekspresi aneh, lalu menghampiri kameramen. Manit dengan hati-hati mendekati Ming, berusaha menenangkannya dan membawanya kembali ke tempat yang aman. Keesokan harinya, Noi mengunjungi rumah Nim untuk memberitahu tentang perilaku Ming yang semakin tidak biasa. Namun, tidak ada jawaban dari dalam rumah, sehingga para tetangga membantu membuka pintu. Di dalam, mereka menemukan keadaan yang sedikit berantakan, dan Nim terbaring di tempat tidurnya. Ternyata, Nim telah berpulang. Dalam pertemuan itu, Noi dan Manit bertanya kepada rekan Nim, tetapi dia hanya meminta mereka untuk tetap tenang. Ini menimbulkan rasa penasaran, karena rekannya tidak menjelaskan apapun. Keesokan harinya, tim dukun tengah menyiapkan peralatan di luar dan dalam bangunan tua, tempat Ming sebelumnya ditemukan. Seseorang dengan kain berangkat menggunakan sebuah mobil, dan di bagian belakang mobil itu terlihat tulisan berwarna merah. Namun, dukun enggan menjelaskan arti dari tulisan itu, dan tidak memberitahu siapa yang mereka tutup dengan kain tersebut. Ming dan ibunya sudah tidak terlihat saat mereka sampai, dan upacara pun dimulai sesuai waktu yang ditentukan. Dukun dan pengikutnya mulai membacakan mantra. Sesaat kemudian, angin berhembus kencang. Dari dalam kamar, terdengar suara yang tidak jelas, menimbulkan rasa penasaran. Masih menjadi tanda tanya, siapa yang ada di dalam kamar, dan siapa yang ada di bangunan tua. Kemudian, terlihat cairan aneh mengalir di sekitar kain. Sang dukun dengan hati-hati membuka penutup kain tersebut, dan ternyata itu adalah Noi. Sesaat kemudian, Noi terjatuh, sementara raut wajah sang dukun menunjukkan kekhawatiran setelah melihat kondisi di sekitarnya. Di rumah, Ming berusaha keluar dari dalam kamar, memanggil ibu dan bibinya, serta memohon agar pintu dibuka. Santi mengira Ming sudah kembali normal, tetapi salah satu kameramen melarang untuk membuka pintu, mengikuti petunjuk sang dukun. Tiba-tiba, terdengar suara Bi di dalam kamar. Santi memeriksa Bi, dan dia tidak ada di ranjangnya. Santi kemudian berusaha untuk masuk, tetapi kameramen tersebut kembali melarang. Kameramen mengatakan bahwa Bi masih tidur di ranjangnya. Di sisi lain, terlihat sebuah wadah yang sebelumnya digunakan Noi bergerak-gerak. Santi mulai merasa tidak enak, sehingga ia berkonfrontasi dengan kameramen yang menghalangi dan langsung membuka pintu. Wadah yang tadinya bergerak langsung berhenti. Sang dukun membawa wadah tersebut ke ujung lantai dan terdiam. Tiba-tiba semua lampu padam, memaksa mereka menggunakan lampu dari kamera.
Di sana terlihat sang dukun yang tampak bingung dan terpengaruh. Di rumah, ternyata suara yang didengar Santi adalah suara Ming. Tanpa berbicara, Ming segera menghampiri Santi. Alhasil, kedua kameramen pun berusaha keluar dari tempat persembunyian. Di dalam bangunan tua, dua kameramen lain mendapati sang dukun yang sudah berpulang. Sementara di luar bangunan, dua kameramen lainnya bingung karena semua anggota dukun tiba-tiba menghilang. Namun, saat kamera beralih, terlihat satu anggota dukun yang mengalami keanehan dan langsung berlari ke arah mereka. Di rumah, setelah merasa suasana cukup tenang, kameramen yang tersisa memutuskan keluar dari persembunyian. Sayangnya, Ming sedang berada di dekat Santi, sehingga ia kembali bersembunyi. Saat lampu kamera dinyalakan, terlihat pintu yang sudah dia kunci terbuka perlahan, dan masuklah Ming, yang langsung menghampirinya. Manit yang mendengar Noi memanggil, bergegas mencarinya. Dengan tersenyum, Noi berkata bahwa Dewa Bayan telah bersamanya. Dia meminta agar upacara dilanjutkan, sambil memerintahkan mereka untuk mengumpulkan benda-benda yang tersisa. Pada waktu yang sama, seorang kameramen yang melarikan diri ke hutan, melihat beberapa anggota dukun yang tampak aneh mengejarnya. Ia terjatuh, namun dengan keberanian yang luar biasa, ia berhasil bangkit dan melarikan diri. Di suatu sudut hutan, para anggota dukun mendekat, terlihat seperti segerombolan hewan buas. Tiba-tiba, mereka mundur dengan tunduk, karena di belakang sang kameramen, muncul sosok Ming yang tampak mengancam, sambil meraih kamera dari tangannya. Sementara itu, di dalam ruangan, Noi yang masih tertawa, mulai melakukan serangkaian tindakan. Bersamaan dengan itu, semua anggota dukun terpengaruh oleh energi gaib, kecuali sang kameramen. Tak lama kemudian, anggota dukun langsung bergegas menuju sang kameramen dan melompat melalui jendela. Saat kameramen yang tersisa berniat melarikan diri, ia melihat gerombolan Ming mendekat, memaksanya untuk segera berlindung. Min dan Noi terlihat terlibat dalam percakapan tegang. Noi meminta agar semua kekuatan jahat dapat diusir, atau Dewa Bayan akan mengintervensinya. Namun, Ming memanggilnya ibu dan membuat Noi ragu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ming untuk menyerang. Di lantai, jejak langkah yang sangat banyak muncul mengelilingi Noi, sementara anggota dukun saling berhadapan. Ming juga menyiramkan minyak ke arah Noi. Saat ia menyalakan api, Ming berbalik ke arah sang kameramen, menciptakan suasana tegang yang memaksanya untuk melarikan diri. Dari kamera yang tergeletak, terdengar suara teriakan Noi, disertai cahaya dari kobaran api yang menyala. Lalu, kita dibawa mundur ke waktu ketika Nim masih hidup di rumahnya. Setelah berdoa, ia mengungkapkan keraguannya akan keberhasilan usaha mereka. Dia pun mempertanyakan apakah Dewa Bayan benar-benar ada dalam dirinya. Akhirnya, mereka gagal mengeluarkan entitas dari tubuh Ming, sehingga harus menanggung akibat dari kesalahan yang dibuat oleh leluhur mereka. Dan film pun selesai.